Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami bisa menghatamkan pelajaran kitab Risatul Mahid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada kita semua, khususnya kepada kaum wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib alal mar'ati ing ngatasi wong wadon opo anta ta'allama yen to belajar sapa mar'ah, opo anta ta'allama yen to belajar sapa mar'ah ma ing barang silai ma tahtaju kang hajat sapa mar'ah ilaihi maring ma. Silai ma tahtaju kang hajat sapa mar'ah hajat ilahi maring ma bayani ma min ahkamil haidi saking piro-piro hukumi haid wan nifas lan nifas. Minanin bayani ma min ahkamil haidi saking piro-piro hukumi haid wan nifas lan nifas wal istihadati lan istihadah. Fa in kana muqalamun ono sapa zaujuha bojo lanang mar'ah ono iku aliman wong kang ngerti. Kalau demikian lazimahu muka wajib izal opo taklimuha mulangi mar'ah. Opo taklimuha mulangi mar'ah. Wa ilalan lamun ora aliman. Wa ilalan lamun ora aliman falala muka wajib muka iku wajib kadwe mar'ah al-khuruju utawi metu. Falaha muka iku wajib kadwe mar'ah al-khuruju utawi metu. Tujuannya keluar lisu'alil ulama'i krono arai takon piro wong alim. Krono arai takon ing piro wong alim. Bal yajibu balik wajib opo khurud alaiha ing ngatasi mar'ah. Bal yajibu balik wajib opohun alaiha ing ngatasi mar'ah walaysa lan ora ono iku lahu wenang kadhe zaot opo manuha nyegah ing mar'ah. Opo manuha nyegah ing mar'ah illa ayas ala angin yen to takon sapa zaot huwa tegese zaot wa yukhbiraha lan yen to ngabari sapa zaot ing mar'ah. Wa yukhbiraha lan yen to ngabari sapa zat ing mar'ah fatastani muka ngalap cukup sapa mar'ah bidzalika kelawan mengkuno suali zawat. Walaisa lan ora ono iku laha wenang kadhe mar'ah apa al khuruju metu limajlisi dzikri maring panggonane dzikir wa ta'allumi khairin lan belajar barang kang bagus. Wa ta'allumi khairin lan belajar barang kang bagus illa biridhahu angin kelawan ridhone zaat. Illa biridho angin kelawan ridhone zaat. Intaha kitab Banduri juz 1 halaman 113. Kotamat teman-teman wis sempurna. Kotamat teman-teman wis sempurna opo hadhir risalatu ikilah risalah. Opo hadhir risalatu ikilah kitab risalah. Tamat bi'aunil qadiri kelawan lantaran pitulungi zat kang kuwasa. Bi'aunil qadiri kelawan lantaran pitulungi zat kang kuwasa. Wahadil hadi lan pituduhe zat kang nuduhaken. Wahadil hadi lan pituduhe zat kang nuduhaken walidor rahmani lan ridhoni zat kang ulas. Walidor rahmani lan ridhoni zat kang ulas wa rahmatihi lan kaulasani ar-rahman. Wa rahmatihi lan kaulasani ar-rahman wa barakatihi lan piro barokai ar-rahman. Wallahu utawi Allah iku a'lamu mudanini sapa Allah. Wallahu utawi Allah iku a'lamu mudanini sapa Allah
nafa'ana muga-muga paring manfaat ing kita sapa Allahu Allah, paring manfaat biha kelawan risalah, biha kelawan hadhir risalah, paring manfaat fid daraini ing dalam dunya lan akhirat, fid daraini ing dalam dunya akhirat. Amina muga-muga nyembadani Tuhan ing doa kula. Amina muga-muga nyembadani Tuhan ing doa kula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di akhir pelajaran kitab risalah niki menjelaskan masalah hukumnya belajar risalah, belajar hukum yang belajar pelajaran yang hubungannya dengan haid, nifas dan istihadah. Jadi wajibu 'alal mar'ati an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wan nifas wal istihadah. Jadi bagi seorang perempuan wajib belajar masalah hukum yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Hukum masalah hukum haid, nifas dan istihadah ini termasuk ilmu hal, ilmu yang wajib, ilmu yang dibutuhkan bagi orang perempuan. Karena hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi orang laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan. Kita ingin dagang, berarti ilmu yang hubungan dengan masalah dagang wajib kita pelajari agar supaya tidak masuk pada riba. Demikian pula di sini orang perempuan itu mengalami haid, nifas dan istihadah. Jadi mengetahui atau belajar ilmu yang ada kaitannya dengan haid, nifas dan istihadah bagi orang perempuan itu hukumnya wajib. Nah, sekarang bagaimana kalau orang perempuan itu sekarang sudah punya suami, fa'in kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Kalau memang suaminya itu mengerti, mengetahui tentang haid, nifas dan istihadah, maka bagi suami wajib mengajari istri tentang haid, nifas dan istihadah. Wa illa falahal khuruju li su'alil ulama bal yajibu 'alaiha wa laysa lahu man'uha illa an yas'alahu wa yukhbiraha. Bila mana suami tidak mengetahui tentang haid, nifas dan istihadah, jadi masalah haid, nifas dan istihadah ini sangat penting. Sekalipun kita itu sudah ada di pesantren, kalau belum pernah mempelajari masalah ini ya juga sulit. Ini pelajaran sulit untuk difahami, apalagi kalau orang laki-laki. Orang laki-laki itu tidak mengalami masalah haid, nifas dan istihadah. Yang saat dikatakan sakit menyakitkan itu bagaimana ya tidak tahu. Yang dimaksud berbau itu bagaimana baunya, nah itu nggak tahu. Yang mengalami itu orang perempuan. Tapi kalau memang suaminya tidak mengetahui tentang hukum haid, nifas dan istihadah, bagi istri harus keluar rumah untuk bertanya masalah haid, nifas dan istihadah tersebut. Kenapa? Apalagi dalam keadaan haid. Kadang-kadang haid itu keluarnya tidak terus menerus. Sekarang keluar nanti tidak, sekarang keluar nanti tidak. Bagaimana hukumnya kalau bagi orang yang ikut KB, kalau lupa tidak minum pil yang ini keluar darah, kalau minum tidak keluar. Bagaimana hukum? Ya sama.
selama keluarnya darah itu bertempat pada masa imkanul haid, memenuhi syaratnya haid, itu dinamakan darah haid bagaimanapun caranya. Jadi sih makanya wajib. Jadi kalau memang suami tidak tahu, perempuan itu harus keluar rumah. Bahkan bal yajibu 'alaiha wa laisa lahu man'uha. Jadi bagi orang perempuan tersebut wajib keluar rumah, dan bagi seorang suami tidak punya hak sama sekali untuk melarang istrinya keluar rumah. Padahal kalau seorang istri mau keluar rumah itu harus minta izin pada suami. Illa ayyas'alahu wa yukhbirhu, tidak boleh keluar rumah kalau memang suami yang mau bertanya kepada ulama. Tapi kalau suami yang mau bertanya masalah kepada ulama, masalah haid, kalau belum pernah mengaji kitab fikih, sulit juga untuk mengerti, karena masalah haid ini sangat rumit. Bahkan kalau menurut saya itu tentang haid, memahami masalah haid ini lebih rumit daripada masalah ilmu alat. Wajarnya kalau suami yang mau bertanya, ya nggak apa-apa. Nah nanti setelah bertanya ya harus menjelaskan kepada istri. Kalau demikian fatastagni bidzalika. Jadi kalau demikian seorang istri tidak boleh keluar rumah. Walaysa laha al-khuruj li majlis dzikrin wa ta'allum khairin illa biridhahu. Dan bagi seorang istri keluar rumah dengan tujuan untuk mengikuti zikir seperti muslimatan tahlilan wa ta'allum khairin, belajar kebaikan, tahlilan, muslimatan, pengajian, ziarah, itu boleh keluar rumah kalau memang mendapat izin dari suami. Kalau tidak mendapat izin bagaimana? Tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah ya percuma, keluar rumahnya nggak dapat pahala, yang didapatkan adalah cuma dosa, yang dapat pahala suami. Tapi alangkah baiknya kalau bagi suami itu memperbolehkan istrinya untuk ikut pengajian, untuk ikut pada muslimah, itu ada baiknya. Jangan karena dia dijelaskan bahwa seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, benar. Tapi ya suami juga harus tahu lah. Suaminya tidak tahu masalah, istri yang tidak tahu, istri mau ikut muslimatan tidak boleh. Dan mau jadi apa nantinya? Kita itu diharuskan belajar, itu hukumnya wajib. Apalagi ini belajar tadi masalah ilmu hal. Suami tidak tahu masalah sholat, istri tidak tahu. Nah mau belajar dengan suami tidak boleh. Nah itu ya salah suami. Suami tanggung jawab suami. Semua itu hakikatnya tanggung jawab dalam tanggung jawab suami. Jadi pada hakikatnya suami itu jangan mau minta menangnya sendiri. Suami juga harus sadar bahwa di dalam masalah rumah tangga ada juga haknya seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Demikian pula haknya seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Tapi kalau lihat kewajibannya, sebenarnya banyak orang laki-laki itu yang kewajibannya justru diambil oleh istri. Kewajibannya banyak yang dikerjakan oleh seorang istri, seperti mencuci pakaian. Jarang suami mencuci pakaiannya. Yang mencuci siapa? Istri. Yang memasak nasi siapa? Istri. Yang merawat anak? Istri. Yang menyusui anak? Istri. Padahal semua itu adalah
tanggung jawab seorang suami. Jadi seorang suami jangan cuma minta menanya sendiri, kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh ini. Kalau keluar sampan dosa, sampan jadi orang istri yang durhaka, ya suami harus tahu diri. Suami juga jangan mentang-mentang karena seorang suami. Kita itu seorang suami harus ingat, harus mencontoh kepada Sayyidina Umar. Di pada zaman Khalifah Sayyidina Umar, ini ada suatu kejadian. Salah satu dari sahabat ingin melaporkan istrinya. Kenapa? Istrinya cerewet, istrinya sering marah-marah pada suami. Akhirnya sang suami itu pergi ke dalamnya Sayyidina Umar, tujuannya ingin melaporkan tingkah laku istri. Tapi apa yang terjadi? Di luar dugaan. Ternyata setelah sampai di dalamnya Sayyidina Umar, mendengar Sayyidina Umar sedang dimarahi oleh istrinya. Tapi Sayyidina Umar diam, tidak menjawab sama sekali, didengarkan oleh Sayyidina Umar. Selalu dimarahi, tidak marah, tidak malah mengejek, mendoakan istrinya, mengatakan istri yang durhaka, tidak. Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah. Nah ini karena orang laki-laki sahabat tadi mendengar Sayyidina Umar juga diginikan oleh istrinya diam, akhirnya laki-laki tersebut pulang. Sebelum pulang, jadi mau membalikkan badan, sudah balik mau jalan, ketahuan oleh Sayyidina Umar. Akhirnya dengan Sayyidina Umar dipanggil, mau kemana sampai kesini tuh tujuannya apa? Dipanggil oleh Sayyidina Umar, menghadap Sayyidina Umar, ditanya Sayyidina Umar diam. Setelah dibacakannya jawabnya, maaf Sayyidina Umar, saya kesini itu ingin melaporkan tingkah laku istri saya. Tapi setelah sampai di sini saya mendengar panjenengan itu dimarahi, diejek, dihina oleh istri tapi diam. Nah saya mikir, Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin diginakan oleh istri tapi diam. Apa kata Sayyidina Umar? Sahabat, saya diam itu kenapa? Karena tanggung jawab saya itu banyak diambil alih oleh istri, dimarahi istri saya seperti ini dan itu, saya diam. Nah, tanggung jawab saya, kewajiban saya yang dihadap, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah diambil oleh istri. Cuma diginikan itu masanya sementara, tapi tanggung jawab besok di akhirat itu yang sangat sulit. Makanya saya diam. Saya tidak masalah, tanggung jawab saya sudah diambil alih oleh istri saya. Dan ini seumpama seorang suami itu sadar, ingat kepada kisahnya Sayyidina Umar, mungkin juga tidak akan mudah mempermainkan istrinya, menghina istrinya, menyakiti istrinya. Jadi rumah tangga tidak boleh suami menyakiti istri. Wah sama, wajib itu harus menyakitimu. Dan karena pedomannya istri harus taat pada suami, benar, istri wajib taat. Tapi ingat tanggung jawabnya seorang suami kebanyakan dilakukan oleh istri. Suami nih kewajiban mencari nafkah, ya suami memberi nafkah suami, memandikan anak, merawat anak, nyuci pakaian, memasak, itu kewajiban istri. Istri cuma ya duduk, taat kepada suami, suruh gini, suruh sini, ya ikut. Tapi secara fakta kan bahkan banyak istrinya itu sampai kerja di luar, di negara orang untuk mencari nafkah. Suami ada di rumah. Nah akhirnya suami kok mau enaknya terus, yang istri dihina, dicaci maki, jadi ini, jadi ini. Jadi suami juga harus menyadari akan kewajibannya
yang sudah banyak diambil alih oleh istri. Kalau suami sadar masalah itu, enak, nggak ada. Jadi istri minta, istri keluar rumah kok tidak izin, ya ikhlaskan. Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya ya, oh iya kan istri saya itu mau pengajian, ya biar istri saya itu nanti mendapat ilmu yang manfaat. Jangan keluar dikatakan istri yang durhaka, istri yang gini, dirinya nggak tahu hukum, istrinya juga dirinya, akhirnya sama-sama nggak dapat apa-apa. Jadi harus dalam rumah tangga itu juga harus saling mengerti. Istri juga disuruh kerja, cari uang, suruh gini, masya Allah. Na'udzubillah, jangan cuma menyalahkan istri. Seringnya terjadi seperti ini. Jadi kalau ada seorang kiai dimarahi istrinya diam, kalau menurut saya itu berarti kiai itu adalah mengikuti jejaknya Sayyidina Umar. Sangat baik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Di majelis ini tadi sudah disebutkan, walaisa lahal khurud min majelis dzikr wa ta'allumi khairin illa biridahu. Jadi seorang istri kalau mau keluar rumah itu harus mendapat ridho dari suami. Malah neraka itu kebanyakan orang perempuan. Yang ada orang perempuan, ya kenapa? Ya masalahnya di sini. Neraka yang lebih banyak itu perempuan kan, karena tidak taat pada suami. Tapi ya seharusnya suami juga ingat dan jadi istrinya punya salah dimaafkan, saling memaafkan, saling menghargai. Jadi ilmu itu sangat penting kita pelajari, kita ketahui. Amal tanpa ilmu ya nggak ada gunanya. Orang sholatnya kalau sholat masya Allah, tapi syarat-syaratnya sholat tidak tahu, tidak dilakukannya, percuma akibatnya. Sholat itu sholat sah belum tentu diterima. Sholat yang diterima sholat yang ingat kepada Allah. Yang penting kita itu melakukan syarat-syarat dan hukumnya itu sah. Nah di sini ini makanya orang ini, masalah haid ini sangat penting sekali untuk diketahui bagi kaum wanita. Alhamdulillah kami bisa menghatamkan pelajaran kitab Risalah. Semoga bisa bermanfaat dan kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua yang pernah saya ajarkan, saya yang pernah belajar risalah dengan saya, seperti alumni Pondok Pesantren Sidogiri Banat 1, Pondok Pesantren Coapan Modung Bangkalan Madura, Pondok Kerpangan Probolinggo, Pondok Nurul Hidayah. Jadi kalau memang ada keterangan saya yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami di sini mengulangi keterangan risalah sampai 2 kali. Yang pertama saya keterangan kitab risalah tanpa menggunakan papan tulis dan tanpa saya bacakan maknanya. Saya bacakan makna ini karena ada permintaan dari salah satu pengikut, yakni dari murid saya yang sekarang ada di Malaysia, minta agar supaya bagaimana kalau keterangannya menggunakan papan tulis sekaligus saya keterangan kitab risalah ini untuk
memenuhi tanggung jawab saya, janji saya kepada sebagian anak pondok atau alumni pondok pesantren Banat 1 Sidogiri. Saya pernah punya janji untuk menuliskan keterangan kitab Rislatul Mahid. Ini saya pikir-pikir, setelah saya pikir-pikir mau nulis, saya sudah menulis, tapi kok sepertinya agak sulit dan murid dan anaknya itu sudah menyebar, sulit untuk dijangkau. Makanya saya itu akhirnya dengan jalan keterangan kitab Risalatul Mahid ini melewati Instagram dan YouTube. Tujuannya untuk menepati janji saya. Mudah-mudahan dengan adanya keterangan ini janji saya itu bisa terbebas. Jadi saya itu sudah bisa menepati janji. Mudah-mudahan semua penjelasan yang saya terangkan bisa difahami, dan kalau memang kurang paham atau ada keterangan saya yang salah, bisa hubungi kami dengan nomornya, nomor WA 085 259 252 659. Bisa dihubungi. Mungkin nanti banyak ada keterangan yang kurang memahami atau ada kesalahannya, tapi keterangan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan keterangan yang saya ambil pada contoh, kalau dari depan saya juga ada pengambilan dari kitab Takrirat, contoh 6 dan 7 saya mengambil keterangan yang kebanyakan saya ambil dari muhadzab. Selain dari itu saya ambil keterangan yang sudah ada pada pelajaran kitab Rislatul Mahid. Jadi kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua atau segenap pengasuh pondok pesantren Risalah, kepada semua guru, terutama guru Risalah saya, Ustadz Asmuni, Bapak Asmuni, Bapak Mulofar, mufatis kami adalah yang sering saya pakai pedoman, atau kalau ada keterangan yang kurang memahami, saya mengambil rujukan, saya meminta pendapat kepada Bapak Ardani, kepada Ning Amnah Palestina, putra dari Kiai Nurul Huda Jazuli, Pondok Pesantren Al-Falah. Jadi sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ardani yang telah memberi izin kepada kami untuk menjelaskan atau menerangkan kitab Rislatul Mahid melalui Instagram. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.